Silakan duduk saudara, shalom, selamat pagi. Izinkan yang pertama saya menyampaikan salam dari Jemaat Tasikmalaya dan terima kasih kepada Bapak Gembala, ya Bapak Pendeta Herman juga bersama tim penggembalaan dan teman-teman di tempat ini yang memberi kesempatan untuk kita bisa men-sharekan isi hati Tuhan. Ada berapa banyak saudara percaya Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Lambaikan tangannya saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Perhatikan apapun ya, seberat apapun tekanan yang sedang dihadapi, atau sebesar apapun masalah pergumulan yang sedang dijalani, gereja Tuhan perhatikan baik-baik. Anda harus tetap menjadi umat Tuhan yang kuat. Amin. Karena hari-hari ini adalah berbicara peperangan rohani. Di dalam kitab Ulangan pasal ke-8, ayat ke-18, hanya mereka yang kuat di dalam Tuhan, mereka bisa meraih dan menikmati janji-janji Tuhan. Ulangan 8 ayat 18, firman-Nya berkata, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mengapa ketika Jepang dan sekutu berperang, sekutu menang? Alasannya sederhana, karena sekutu jauh lebih kuat. Sebuah pesan, kalau gereja Tuhan hari-hari ini, di tengah peperangan, di tengah tekanan yang dahsyat, Anda tetap menjadi umat yang kuat, Anda pasti menang. Saya beri judul pesan firman Tuhan, jadilah umat Tuhan yang kuat. Amin. Mari kita renungkan, sekarang ukuran kekuatan di mata Tuhan, dari mana sih? Ya, ukuran kekuatan itu dari mana? Satu kali ketika saya ada di sebuah tempat, ya, menginap, pas saya sedang fitness di sana saudara, saya kebetulan berjumpa dengan namanya Aderai. Ya, Bapak Aderai ini seorang binaragawan, ya mungkin nomor 1 saudara ya. Dan tentu yang senang ini kedua anak remaja saya. Dia mencoba membandingkan bapaknya dibandingkan Aderai, saudara ya. Saya bisa bayangkan, langsung tertawa ya. Dan yang paling menarik ketika kami ada di lift bersama-sama. Jadi saya berendengan, saudara. Tingginya memang dia lebih tinggi, ya nggak beda jauh. Tapi yang beda itu jauhnya apa? Badannya, saudara. Ya. Bapak Aderai ini, walaupun dia memakai yang namanya mungkin jaket tertutup dengan parasit, jaket parasit yang sangat tebal, dari sosok luar terlihat ototnya besar-besar, saudara. Wah, ini orang kuat, orang gede. Tapi walaupun Pak Hendri ya, mungkin ini maksud anak-anak saya, Papa dibuka bajunya, ototnya nggak kelihatan, yang kelihatan lemaknya, saudara. Mari kita lihat, ukuran kekuatan bukan diukur dari menurut standar manusia. Menurut standar firman Tuhan, ukuran kekuatan dalam hidup saudara, Lukas 10 ayat 19. Ya, sebelum kita masuk ke poin-poin firman Tuhan, kita akan diberkati dengan ayat ini. Ukuran kekuatan menurut standar firman Tuhan, Lukas 10 ayat 19. Mari baca sama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Perhatikan, ukurannya menurut firman Tuhan Anda kuat, adalah seberapa kuat Anda bisa menahan godaan si jahat, menahan keinginan mata, menahan emosi saudara, menahan, contohnya Yusuf. Yusuf kurang apanya? Kesempatan untuk berbuat dosa. Digoda oleh namanya istri Potifar mungkin yang cantik. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi dia bisa menahan dan berkata no. Dan hanya yes kepada firman. Itu ukuran kekuatan. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Berapa kuat kita bisa menahan? Misalnya, keluar dari tempat ini, kita diuji. Mungkin mobil kita diserempet. Udah diserempet, kita dimaki orang. Harusnya kita marah. Tapi Roh Kudus, roh dalam diri kita mengingatkan, stop, cooling down, tenang. Seberapa kuat roh itu bisa menahan jiwa kita yang ingin marah, saudara. Kekuatan diukur dari itu. Seberapa kuat Roh Kudus bisa mengendalikan hidup saudara. Sehingga engkau bisa menahan segala sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan. Tapi daging kita ingin lakukan. Tapi kita berkata, tidak, kita bisa menahan. Amin. Berikutnya standar kekuatan, ya. Mari kita lihat Matius 24 ayat 13.
menurut firman Tuhan itu seperti apa? Firman ini berkata demikian, baca sama-sama, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Artinya begini, akan ada waktu kita diuji. Kehendak Tuhan yang terjadi berbeda dengan kehendak kita. Contohnya 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8, Paulus doa loh. Dengan doa yang sama sampai 3 kali. Angka 3 kali berbicara, angka kegenapan. Artinya saya percaya Paulus ini terus berdoa untuk topik yang sama. Tapi Tuhan Yesus menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ketika kehendak Tuhan yang terjadi berbeda dengan harapan kita, masihkah saudara setia? Ketika keadaan mengecewakan, masihkah saudara setia? Ketika seseorang di atas saudara atau orang yang mengasihi saudara mengecewakan, masihkah Anda bisa bertahan sampai akhirnya? Tetap mengasihi, tetap percaya, tetap roh yang menyala-nyala. Itu ukuran kekuatan. Dan saya teramat percaya, jemaat GB Kebon Siri, Anda adalah orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan. Apapun segala badainya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita masuk lebih dalam kebenaran firman. Ada beberapa poin yang saya rindu sampaikan, dan ini hati Tuhan bagi saudara. Bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan, supaya hari ini kita memiliki kekuatan dengan standar firman Tuhan. Yang pertama, poin pertama. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 12. 3, 2, 1. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Perhatikan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kekuatan untuk bertahan itu datang ketika kita bukan seorang diri, tetapi waktu saudara ada dalam unity bersama-sama. Perhatikan saudara, karena dalam Alkitab dibukakan, setiap ada unity, kesatuan, termasuk yang namanya dalam kitab Kejadian 11 di Babel sekalipun, ya, seolah-olah di sana mungkin tidak ada yang namanya takut akan Tuhan, tapi ada kesatuan. Termasuk di sana pun Alkitab selalu berkata, selalu ada kekuatan. Berarti Tuhan mengajarkan, kekuatan kan muncul justru bukan ketika saudara terpecah atau seorang diri, tapi saudara bisa bersama-sama. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Suatu kali saudara ada satu orang yang namanya arsitek membuat jembatan terbesar di dunia dan juga jembatan terkuat katanya. Ketika dia diwawancarai, ya, dia mulai memamerkan, wah jembatan ini bisa menampung walaupun ada ribuan yang namanya truk atau kontainer atau mobil-mobil berlalu lalang, ini tetap kokoh. Tapi pendek cerita, di akhir wawancara, si arsitek ini ngomong nyeletuk begini, cuma satu yang saya khawatirkan. Nah, yang mewawancara ini tentu menarik, ini kelemahan jembatan ini. Apa yang Bapak khawatirkan dari kekuatan jembatan ini? Kalau ada namanya baris berbaris atau marching band, itu melalui jembatan ini. Ratusan tentara yang bergerak baris berbaris melalui jembatan ini. Loh, kok bisa? Iya, karena ketika mereka secara bersama-sama mengayunkan kakinya, secara bersama-sama menghentakkan kakinya, secara bersama-sama mengayunkan kembali, menghentakkan kembali, kekuatan yang bersama-sama itu, ya, secara beraturan bersama-sama kompak, itu yang saya khawatirkan. Sedikit saya khawatirkan bisa menggoncang jembatan ini. Perhatikan, menurut struktur yang namanya mungkin dari jembatan ini pun mengerti namanya kekuatan unity. Iblis pun tahu saudara. Oleh karena itu jangan heran,
untuk membuat saudara lemah. Gampang, dibuat suami istri berantem. Sekuat diurapi apapun hamba Tuhan. Tapi kalau sebelum pelayanan dia berantem dulu sama suami istri, tidak ada kekuatan. Karena firman-Nya berkata, kesanalah, kata Tuhan, Mazmur 133, aku mencurahkan berkat. Berkat bukan berbicara masalah jasmani. Berkat berbicara kekuatan. Karena tanpa kekuatan dari Allah, kita percuma yang namanya menerima banyak hal. Perhatikan, justru kekuatan dari Allah itu yang bisa menarik berkat-berkat yang melampaui apa yang saudara bayangkan dan pikirkan. Dan itu diberikan bagi orang-orang yang ada di dalam kesatuan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Cuma perlu disayangkan saudara, ya, perlu disayangkan. Mengapa? Hari-hari ini sudah atmosfer unity seringkali menjadi rusak. Ya. Di rumah tangga, bahkan rumah Tuhan. Ya, sehingga kalau saudara ingin memiliki terobosan, Anda ingin tetap bisa bertahan sampai akhir. Anda ingin menang di tengah peperangan hidupmu, saya katakan, saudara harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa membangun atmosfer unity, bukan merusaknya. Yang mengerti dan saya katakan amin. Sebagai contoh saudara, satu kali istri saya ada di ruang tunggu. Tiba-tiba ada sepasang yang namanya suami istri, ya seusia lah, orang India. Ya, tapi bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Mereka berbicara, memperkenalkan diri. Kami orang India, keturunan India, dan kami orang Hindu. Ya. Kemudian akhirnya pendek cerita, nyampailah. Dan istri saya berkata, saya orang Kristen. Nah begitu mendengar Kristen, langsung dia tertarik. Waktu saya mendengar ini, istri saya cerita, tadi ketemu ini. Waktu saya ngomong Kristen, orang India ini tertarik. Wah, saya sebagai hamba Tuhan semangat ya. Pasti ada berita luar biasa, pasti ada mukjizat. Terus ngomong apa mereka? Begini, kami pun sekarang sering pergi ke gereja. Tambah menarik saya saudara. Kadang di Bandung, dan sering juga kadang di Jakarta. Ada gereja-gereja besar. Kami sering datang ke sana. Wah, luar biasa. Tetapi tiba-tiba suami orang Hindu ini, orang India tanya. Dia berkata, cuma, wah ada cumanya saudara, ini yang gak enak saudara. Cuma, aneh ya. Saya tuh banyak punya kenalan, teman sahabat, itu adalah majelis gereja. Ternyata di gereja itu kadang-kadang mereka gontok-gontokan. Kadang-kadang bisa lebih jahat dari orang di luar ya. Wah, dengar begitu saudara, istri saya mulai yang namanya, yang tadinya mau semangat dengar kesaksian, malah dengar seperti itu. Bahkan si suaminya berkata, betul gak Mi? Ada istilah begini loh, ya di gereja. Pendeta yang namanya kaya, katanya makan uang gereja. Kalau pendeta miskin diomongin ya, katanya kurang iman, betul gak? Wah, udah begitu. Pendeta gemuk katanya, oh tidak bisa tahan hawa nafsu. Pendeta kurus, betul ya? Pendeta kurus katanya saudara, itu pun kurang berkat saudara. Padahal di kami, pemimpin kami, pendeta kami jangan diomongin. Tapi kok di gereja begitu? Saya pulang ke gereja, dari gereja saya nanya sama istri saya, kok begitu ya? Wah mendengar begitu saudara, ini mulai deg-degan istri saya, jangan sampai dia nanya apa-apa lagi. Terakhir dia nanya, ibu pekerjaannya apa? Nah ini yang berat saudara. Istri saya akhirnya berkata, saya istri pendeta. Dia langsung merah. Maaf 1000 maaf saudara. Tapi apa yang disampaikan, perhatikan, itu bukankah pesan Tuhan, peringatan buat kita. Orang di luar, justru yang sering kita lihat, melihat gereja, ya, bahkan sampai yang namanya alim ulama di Tasikmalaya pun bicara, kok gereja nggak bersatu ya? Cuma di gereja di Tasikmalaya cuma 17 loh, bayangan. Kok susah bersatu? Waduh itu pukulan saudara. Ada satu hal, itulah titik kelemahan. Gambaran atmosfer gereja tidak bersatu, sebenarnya gambaran mungkin di rumah tangga kita pun. Antar suami istri, orang tua anak pun kurang bersatu. Tapi firman-Nya berkata, kesanalah. Aku akan mencurahkan berkat kekuatan berlimpah-limpah. Kalau kita hidup rukun bersama. Mau kekuatan di tengah peperangan? Ayo. Jadilah orang-orang yang bisa membangun atmosfer unity. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Boleh ya lebih dalam lagi saudara. Seringkali atmosfer kesatuan itu rusak di rumah tangga gara-gara apa? Mulut. Perhatikan, mulut kita seringkali juga merusak atmosfer kesatuan di rumah Tuhan. Ya,
ngomong sembarangan, ngomong nyinggung, ngomong nyakiti. Padahal, catat ya ayatnya, di dalam Yakobus 3 ayat ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Kata berkat, catat baik-baik. Kata berkat dari ayat ini di bahasa aslinya, yaitu dengan menggunakan kata iologi. Apa maksudnya kata ini? Kata ini adalah orang dunia barat lebih mengerti. Dipakai ketika seseorang meninggal, sebelum dimakamkan, ada banyak orang-orang dekat akan memberikan kata iologi ini. Yaitu kata-kata penghormatan terakhir seolah-olah yang mengungkapkan, menyatakan segala kebaikan dari orang ini. Pernah suatu kali penjahat besar pun meninggal. Kalau mengucapkan kata begini, yang dicari adalah kebaikannya. Di antara 1000 kejahatan, dicari sedikit kebaikan dan itu yang diucapkan. Tetapi sayang, percuma kalau kita mengucapkan kata-kata tentang seseorang, tentang mengupgrade seseorang, uplift, mengangkat seseorang, ketika orang itu sudah meninggal. Tapi waktu orang itu masih hidup, ketika suamimu masih ada, istrimu masih ada, teman sekerjamu masih ada, bahkan pembantumu masih ada, supirmu masih ada, anak-anakmu masih ada, orang tuamu masih ada, mertuamu masih ada, menantumu masih ada. Lepaskan kata-kata iologi berkat. Cari, bukan kelemahannya, cari kebutuhannya, cari kebaikannya, ucapkan, saya percaya. Lewat perkataan itu, Tuhan bisa membawa orang itu menuju kemuliaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pak, mana bisa Pak? Wah, beda jauh. Ya, di gereja itu beda jauh. Levelnya beda jauh, gayanya beda jauh. Bahkan saya ini Pak, suami istri, gimana bisa bersatu? Loh kenapa Bu? Saya kalau tidur nggak bisa lampunya terang, harus mati. Sedangkan suami takut nggak bisa gelap, harus terang saudara. Jadi sejak dulu tidak pernah ada rekonsiliasi. Sudah ikut HMC berkali-kali, tidak ada perubahan saudara. Perhatikan, ingat saudara. Justru firman-Nya berkata, ya, dalam Matius 18 ayat 19, Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Perhatikan rahasia firman ini. Ya, perhatikan ya, permintaan mereka itu berbicara doa. The power of prayer akan dikabulkan. Apapun juga doamu akan berkuasa. Tapi ingat, sebelum itu ada yang harus lebih awal, yaitu sepakat. Ini berbicara saudara sebuah simfoni dalam bahasa aslinya. Orkestra, boleh saya jelaskan sedikit ya. Orkestra, simfoni. Orkestra simfoni ini terdiri dari berbagai jenis yang namanya alat musik yang berbeda. Karakternya. Ada alat tiup saudara, ya. Mungkin alat tiup ya saksofon, alto, atau mungkin juga sopran, saksofon, atau juga mungkin ada trombon, suaranya ada yang kecil melengking, ada flute tipis, ada yang namanya trombon. Oh, itu karakternya lain. Bahkan cara kerjanya pun lain. Yang satu saudara mungkin gitar listrik, cara kerja begitu. Yang satu biola digesek saudara dengan lembut. Itu lain-lain. Nah waktu orkestra itu sedang warming up ya, pemanasan. Kalau saudara datang ke ruangan dan di hall itu ada orkestra yang sedang pemanasan, saudara akan tutup telinga. Karena kenapa? Semua alat musik, semua pribadi mulai memainkannya, mencoba. Yang memain gitar, nah, ada yang mulai saksofon, ada pemain bass, ada pemain drum, kacau, biola, ngok, saudara. Lagi warming up. Tapi begitu yang nama dirijennya, dia berdiri di atas, berdiri, dan mulai mengangkat satu tongkat, semua berhenti. Semua tertuju kepada orang di depan, melihat tongkat arahannya. Begitu tongkat bergerak, wah, yang itu diem, yang ini mulai nyanyi, yang ini mulai keluar dikit, yang ini keluar banyak. Itu diatur jadi sesuatu yang indah. Tuhan izinkan Anda berbeda di rumah Tuhan, Anda berbeda di rumah tangga. Karaktermu berbeda, cara kerjamu berbeda, hobimu berbeda. Cuma satu, fokus sama dirijen kita, Tuhan Yesus.
Arahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Jangan lihat, tapi saya nyebelin sama pemain bass ini. Maaf, saya nyebelin sama pemain yang namanya trompet ini. Kalau kita fokus dengan Tuhan Yesus, nggak peduli kiri kanan, karakternya gimana, cara kerjanya gimana. Tapi kita hanya lihat kebenaran firman Tuhan, tongkat itu. Kita akan dalam unity. Maka kekuatan Tuhan berikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara. Beberapa yang bisa membuat kita kuat. Tadi pertama, unity. Yang kedua, 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Saya katakan, urapan akan memberi Anda kekuatan. Di tahun Ayin Dalet ini, mulai melangkah di hari besok, saya katakan peperangan rohaninya dahsyat. Anda butuh bukan hanya pengalaman. Anda butuh bukan hanya koneksi dengan utara, timur, barat, selatan. Yang Anda butuhkan hari ini anointing urapan. Urapan akan membuka seperti pintu kekuatan yang dahsyat dalam hidup saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Contohnya, Elia satu orang bisa ngalahin 450 Nabi Baal. 1:450. Hitungan matematika nggak akan menang. Tapi Elia menang. Because of the anointing. Karena urapan. Urapan membuat saudara terbang tinggi dan melampaui di atas rata-rata. Anda butuh urapan. Tapi Tuhan ingatkan, kenapa Elia berani berperang di Gunung Karmel? Kenapa enggak dia ajak di Gunung Tabor? Kenapa dia nantang orang-orang datang di Gunung Karmel? Dan itulah sebuah rahasia kenapa urapan itu berada. Ya, mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 19. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Kita baca sama-sama. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Perhatikan. Karena Elia tahu, di Karmel dulu itu ada mesbah. Mesbah yang biasa dinaikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun sudah rusak. Ketika itu Elia harus memperbaikinya. Urapan Allah tidak akan pernah jauh dari mesbah kehidupanmu. Rumah tangga, di pekerjaan, perhatikan mesbah pribadi. Perhatikan mesbah keluarga. Doa, pujian, penyembahan. Kalau Anda ingin kekuatan, jangan hanya bangun di tempat ini. Di tempat ini ada mesbah. Tapi Tuhan bertanya, apakah di luar sana Anda pun mendirikan mesbah? Hari-hari ayo, perbaiki. Elia tahu, dia tidak pernah berani berperang di luar area urapan. Dia mengerti ketika ada urapan, dia bergerak. Hari ini, saudara, Tuhan ingatkan. Perhatikan saudara, urapan itu artinya tanda dimulainya kekuatan Tuhan dan berakhirnya kekuatan kita. Saya ulangi, urapan berbicara, tanda dimulainya kekuatan Allah bekerja dalam hidup saudara dan berakhirnya kekuatan diri saudara sendiri. Sebagai contoh, tolong ditayangkan Kejadian 3 ayat 19. Ya. Saudara perhatikan, kata keringat dalam Alkitab itu muncul pertama kali di ayat ini. Dan kapan ini mulai dikatakan? Nah, saudara, begini ceritanya. Tuhan memberikan otoritas kepada Adam, ya, di mana? Di Taman Eden. Amin. Kelola. Otoritas diberikan ketika Adam ada di mana? Taman Eden. Otoritas untuk mengelola, otoritas untuk mengatasi, otoritas untuk ada di atas semua makhluk lain diberikan di mana? Taman Eden. Taman Eden itu artinya the spot of the presence of God, hadirat Tuhan. Kita simpulkan, urapan yang Allah berikan kepada Adam itu ada dalam hadiratnya. Anda keluar dari hadiratnya, saudara. Saya katakan, yang terjadi seperti ini. Ketika Adam berdosa, dia harus keluar dari Taman Eden. Maka waktu dia harus keluar dari Taman Eden, muncullah ayat ini. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Artinya, kehidupan Adam akan mulai. Dia bergumul, harus mengelola dengan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini saya katakan, kalau Anda sedang menghadapi berbagai tantangan, dan Anda sudah mulai lemah, Anda tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat,
Anda mulai yang namanya takut, ini waktunya. Anda kembali ke Taman Eden. Anda kembali membangun mezbah, minta anointing, sebab urapan yang sama yang pernah Tuhan beri bagi nabi-nabi. Satu Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Anda pasti mampu dan kuat menghadapi segala tantangan di depan. Seberat apapun Anda pasti menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, mari kita lihat dari Elia juga. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-7 dan ke-8. Tadi yang pertama unity. Yang kedua urapan. Mempengaruhi kekuatan hidup saudara. Pertama apa saudara? Unity. Kedua, urapan. Ketiga, 1 Raja-Raja 19 ayat ke-7. Baca sama-sama, ada yang menarik. 3, 2, 1. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, baca dengan kuat, dan oleh apa? Kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan, luar biasa rahasia firman-Nya. Mengajar kita gereja Tuhan, dari kehidupan Elia soal kekuatan. Yang pertama, Elia kuat karena urapan. Tapi dia buka celah dengan waktu dia terintimidasi dan menjadi takut, urapan hilang. Hati-hati hari ini, fokus belajar tuli terhadap berbagai suara dan selalu buka telingamu hanya suara Tuhan. Urapan akan terjaga. Ketika Elia membuka pintu telinganya, bagi apa yang diucapkan Isabel, dia lemah, takut, dia tergeletak. Tapi yang menarik, di saat Elia nabi itu kelelahan, yang menarik saudara, Tuhan izinkan ayat ini berkata, malaikat itu datang berapa kali? 2 kali. Ketika malaikat itu kedua kalinya dia datang, dibangunkannya siapa? Elia. Tuhan masih mengizinkan Elia itu tidur dengan cukup, istirahat cukup. Pertama kali mungkin dia melihat Elia belum cukup istirahatnya. Akhirnya dia tunggu sampai kedua kali. Bahkan yang luar biasa, firman-Nya enggak malu-malu berkata oleh kekuatan makanan. Apa yang saya sampaikan? Saudara, Tuhan saja memperhitungkan pola hidup. Saya ulangi, Tuhan saja memperhitungkan pola hidup. Pola makanan, pola istirahat. Karena sederhana, perjalananmu masih jauh. Kalau Anda nggak perhatikan ini, nanti perjalananmu terlalu jauh bagimu. Hari ini Anda usia 60-70 tahun, jangan mikir pensiun. Masih banyak yang harus kita kerjakan, amin. Hari ini kita harus sehat, harus kuat. Masih banyak yang harus kita berkati. Masih banyak yang harus kita capai. Masih banyak yang harus kita bangun. Bukan berhenti di sini. Orang yang kurang memperhatikan pola hidup, seolah-olah dia hanya akan mengerjakan proyek yang terakhir hari itu. Tapi kalau Anda berani memperhatikan pola kehidupan, Tuhan berkata, Elia, rencanaku belum selesai, masih jauh. Kamu harus jaga kesehatanmu. Pola makan, pola hidup. Tuhan ingin mengajarkan bagi kita. Anda butuh urapan, tapi juga Anda butuh kesehatan. Sehat tubuh jiwa roh, baru Anda kuat. Anda pasti menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir saya undang imam musik, bisa bantu saya standby. Ya, imam musik. Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Saya berbicara, ya, kekuatan dalam hidup saudara ditentukan dari siapakah backing saudara sebenarnya. Wah, ini Pak Pendeta main backing-backingan ya. Oh iya, ya, di dunia politik ada backing-backingan ya. Dunia bisnis ada backing-backingan. Dunia mimbar pun ada backing-backingan saudara. Waktu saya sedang berdoa, Roh Kudus ingatkan, sampaikan sama umatku. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertainya. Jangan bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, menguatkan engkau artinya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Memberi engkau kemenangan. Tuhan tuh sedang ngomong, jangan takut, kamu yang sedang lemah.
aku tuh backingmu. Begini ceritanya. Tahun 80-an, waktu itu papa mertua belum menjadi mertua. Ya. Tapi kami kan orang Tasikmalaya, jadi kota kecil semua kami tahu keadaannya. Beliau berangkat dengan satu orang di kota Tasik ke Thailand, Bangkok, karena mereka adalah peternak perkutut. Tentu mencari benih-benih perkutut. Ya, jadi ini mulai diincar dan mereka tahu, ya, karena bibit-bibit burung perkutut yang dibeli cukup mahal, saudara. Sehingga ada satu kali berkali-kali datang, ada salah tafsir, disangkanya mereka itu 2 orang terkaya dari Indonesia, isu di sana. Jadi ketika mereka naik taksi, saudara, itu ada kelompok mafia mengejar, supir taksi pun mulai melarikan diri, dan akhirnya memasukkan ke sebuah padang rumput belantara, buka pintu dan berkata, cepat lari. Ya, ini papa mertua bersama temannya, dia lari, saudara. Dia jongkok di antara yang namanya ilalang itu, saudara. Tapi tiba-tiba tertangkap ada senapan mesin ditodongkan, dan dia disandera. Sekarang giliran ceritanya begini, saudara. Wah, mulai ada berita, minta tebusan. Ngandalkan ke kedutaan besar cukup lama, tidak ada perkembangan. Ngandalkan kepolisian, ngandalkan siapa? Jadi mama mertua itu hanya doa minta tolong. Saya percaya ini karena pertolongan Tuhan juga. Sekian lama tidak ada kabar. Rasanya antara hidup dan mati. Rasanya harus jual semuanya pun tidak cukup. Karena tidak tanggung-tanggung minta tebusannya. Pendek cerita kejadiannya begini. Supir taksi itu berbaik hati. Ya, dia ingat. Karena dia bawa tamu dari bandara. Langsung dikejar, saudara. Jadi dia ingat sama doang Indonesia ini. Ya, akhirnya dia punya saudara. Itu mafia juga di Bangkok, saudara. Dan mafia ini tingkatannya tinggi, saudara. Lebih preman daripada preman tadi mungkin, ya. Kalau tadi kolonel, mungkin ini jenderalnya, saudara. Jadi dia kontak. Tinggal sederhana, itu preman cuma mungkin kontak dan ngobrol. Kamu lepasin deh. Itu nggak usah minta apa-apa, nggak bayar tebusan, nggak bayar gimana, dilepasin. Begitu lepas, langsung polisi Thailand bergerak, langsung dicukur, dirubah, disetting ram semua supaya tidak lagi diincar jalan, di bandara langsung dikawal sampai kembali. Sejak saat itu tidak pernah ke Bangkok lagi. Papa saya, kalau teman papa saya masih sampai sekarang ya. Raja Perkutut di kota Tasikmalaya. Mari renungkan. Kalau di dunia nyata ada hal seperti itu, di alam roh pun sama. Firman-Nya berkata sederhana. Kalau hari ini Anda sedang takut dan cemas, merasa lelah dan lemah, jangan takut. Aku yang menyertai engkau. Kau merasa tidak berdaya, jangan bimbang. Amin. Aku ini Tuhan Allahmu, backingmu. Di alam roh tidak ada nama atau kuasa mana lain. Di atas nama Tuhan Yesus, semua bertekuk lutut. Dan Dia Allah yang ajaib. Saya akan akhiri. Ketika Tuhan izinkan kami berangkat, saudara. Jadi saya berangkat bersama 2 anak remaja. Kemudian saya bawa mama saya dan mama mertua. Mama saya usia 67, 68. Dari usia saya 4 tahun sampai sekarang. Dia tidak pernah absen, seminggu aerobik 2 kali. Wah, sudah bayangkan, puluhan tahun saya sampai, si mame dari saya 4 tahun sampai sekarang nih, aerobik seminggu 2 kali. Jadi staminanya mantap, saudara. Beda dengan mama mertua, usia 73, badannya bongsor, triple XL mungkin saudara ya. 1 kali setelah semua persiapkan, besok harus berangkat. Tiket sudah dipersiapkan, mama mertua kontak kami. Dia berkata, mama gak jadi ikut ya. Loh kenapa ma? Mama ini lemah, kakinya gak kuat jalan jauh. Kalau mama menaik tangga gak kuat. Nanti malah mama menjadi beban buat kalian. Kalian gak akan happy nanti di sana. Udah aja mama gak usah ikut ya. Oh jangan, mama harus ikut. Ini berkat sama-sama, kita harus bersama-sama. Ya, akhirnya diputuskan, kami bujuk, kami beli kursi roda. Jadi kami sengaja beli sebelum ke airport, beli kursi roda, kami bawa ke sana. Pendek cerita, di 1 hari, ketika berjalan dari pagi menjelang malam atau sore malam hari, semua udah capek, lelah sudah. Capek semua. Semua udah melesut capek, termasuk mama saya yang jago aerobik pun mulai capek, saudara. Ya, ternyata kami mendengar satu kalimat celetuk dari rombongan keluarga kami ini. Dia ngomong, kenapa sih kalian semuanya capek ya? Saya ini masih kuat, ayo jalan lagi.
Masih banyak yang harus dijalani. Saya kaget. Saudara tahu siapa yang ngomong? Mama mertua. Satu-satunya yang menurut pikiran kita nggak mampu jalan jauh, dia capek, nggak bisa, nggak berdaya saudara. Ya dia akan menyusahkan, itu nggak pernah capek. Kami tentu tersenyum, mama tentu nggak pernah capek. Dari pagi sampai malam, mama duduk di atas kursi roda. Ya, kami yang bergiliran mendorong, memegang mama, menopang mama, membackup mama. Tapi mohon maaf mama, ya walaupun kami capek, giliran semua walaupun udah capek semuanya. Tapi Tuhan ingatkan lewat ayat ini, sampaikan sama umatku. Kalau Anda seperti ibu tadi saudara, mungkin sudah lelah lemah, rasanya nggak punya kekuatan. Semua orang bisa lelah mengangkat menolong saudara. Tapi Tuhan Allahmu Yesus Kristus tidak pernah lelah dan capek menguatkan, menopang, menolong saudara. Dan di firman-Nya jangan takut, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Bangkit berdiri. Firman-Mu berkata